1091. Itu belum tentu Ye Fan. Mungkin seseorang dengan sengaja membuat bingung dan menciptakan kesan palsu untuk membingungkan orang-orang di dunia. Tidak semua orang percaya bahwa Ye Fan telah kembali. Sampai-sampai beberapa orang percaya bahwa orang ini juga adalah murid seorang Saint kuno dari luar wilayah ini. Dia hanya bekerja sama dengan teman lama Ye Fan. Identitasnya mencurigakan. Ye Fan dan setengah Saint Super ini memulai konfrontasi. Setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan prinsip-prinsip menakjubkan. Pada tingkat ini, mereka bebas dan tidak terkendali tanpa pola yang tetap. Kekuatan Li Wentian luar biasa. Dia adalah seorang setengah Saint Super dan kultivasinya telah mencapai kesempurnaan. Berbagai teknik ilahi yang dia tunjukkan sungguh menakjubkan dan tidak ternoda oleh dunia biasa. Kekuatannya sangat luar biasa, dan hasil yang dia hasilkan benar-benar berbeda dari temperamen anggunnya. Setiap serangannya menyebabkan bebatuan berhamburan dan awan runtuh. Itu hanya gelombang kejut. Benda itu merembes keluar dari celah di antara jari-jari Li Wentian dan mendarat di kejauhan. Dengan suara hong, tempat itu benar-benar tenggelam dalam cahaya. Tidak ada yang terlihat lagi. Saat asap dan debu berhamburan, gunung dan sungai yang indah rata dengan tanah. Ini merupakan bencana besar. Beberapa lusin puncak tinggi berubah menjadi debu, dua sungai besar menguap, dan tumbuhan berubah menjadi abu. Gurun tanpa batas muncul. Adegan ini membuat semua orang merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu hanya gelombang kejut, namun wilayah pegunungan sudah rata. Tidak ada lagi yang ada. Pertarungan tingkat ini, kekuatan penghancurnya terlalu mengejutkan. Itu membuat semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Gerakan sekecil apapun dapat dengan mudah menyebabkan hilangnya banyak nyawa. Ye Fan telah melihat beberapa setengah Saint sebelumnya. Terakhir kali, saat dia bertarung melawan 8 jenderal dewa, dia sendiri yang membunuh beberapa dari mereka. Namun, dibandingkan dengan Li Wentian, dia masih sedikit kurang. Setengah Saint ini memang merupakan lawan yang tangguh. Dia bahkan lebih kuat daripada setengah Saint Kuci yang dia temui di kuil Lantuo di Gurun Barat. Dia layak menjadi murid yang bangga dari Saint kuno dari luar wilayah ini. Ketika pertempuran sebenarnya dimulai, Li Wentian juga mengerutkan kening. Pihak lain berada beberapa wilayah kecil lebih rendah darinya, namun dia bisa melawannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia pikirkan di masa lalu. Layak menjadi tempat yang akan membuka jalan menuju keabadian. Dia hanya bisa berpikir seperti ini. Kaisar kuno dan kaisar kuno yang agung semuanya bergegas menuju bintang kuno ini. Keturunan dan warisan mereka secara alami sangat menakutkan. Keduanya bertarung hebat, teknik ilahi saling bertabrakan, keterampilan kultivasi bersaing. Dalam sekejap, cahaya warna-warni menari-nari, kabut warna-warni muncul, berubah menjadi dua gumpalan cahaya. Semua orang hampir tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas lagi. Seiring berjalannya waktu, Li Wentian merasakan kekalahan. Meskipun dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan, dia adalah seorang sage setengah langkah. Tanpa diduga, seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak dapat menekan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Di kejauhan, wajah Wang Su pucat pasi. Tubuhnya penuh dengan luka, dan lebih dari 10 tulangnya telah dipatahkan oleh suara surgawi Ye Fan. Dia marah sekaligus terkejut. Kakak seniornya sebenarnya tidak bisa menekan pihak lain. Orang ini beberapa tingkat lebih rendah dari kakak senior dan bukan Saint. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kakak senior Li? Orang-orang di planet kuno ini terlalu menakutkan. Ekspresi Wang Su menjadi semakin tidak sedap dipandang. Li Wentian selalu menjadi orang yang melintasi alam dan bertarung melawan pahlawan lainnya. Dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa melawannya seperti ini. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya Saint fisik dari ras manusia. Li Wentian memegang pedang bulan cerah di tangannya. Airnya sebening air musim gugur saat dia menebas kepala Ye Fan. Cahaya pelangi muncul seolah-olah bulan perak sedang jatuh. Ding! Ye Fan memegang tombak emas gelap secara horizontal untuk memblokir pedang bulan cerah. Kemudian, dia memanfaatkan momentum itu dan menebasnya. Ujung tombak yang tajam berubah menjadi bintang jatuh dan mengarah ke tenggorokan Li Wentian. Li Wentian mundur. Tubuhnya seperti bulan yang cerah, berkedip-kedip tanpa batas saat dia menghindari serangan ini. Sebuah lubang hitam diam-diam muncul di kehampaan. Itu tercipta dari ujung tombak yang tajam. Membangkitkan tulang Dao, memperlihatkan darah leluhurku. Kekuatan ilahi emas yang tak ada habisnya, membangkitkan garis keturunan. Suara Li Wentian suram. Mata Phoenix-nya dipenuhi esensi saat auranya menjadi tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dari dalam keluar. Ia bagaikan manusia emas yang dengan paksa memurnikan darah sejati penguasa kuno yang tersegel di dalam tubuhnya. Dia adalah seorang setengah Saint. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan potensinya dan membuka harta karun tubuhnya. Dalam waktu singkat ini, fisiknya mencapai puncak yang pernah dicapai dalam sejarah. Boom! Aura yang sangat menakutkan meletus.
Dalam hitungan detik, gunung dan lembah mulai bergetar. Semua makhluk terguncang dan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Atavisme leluhur Li Wentian telah menggunakan teknik rahasia yang keras untuk berubah menjadi garis darah penguasa kuno. Dia hanya melampaui alam fana dan memasuki tingkat kesucian. Seluruh tubuhnya tampak ditempa dari emas dan sangat mempesona. Bahkan rambutnya berwarna emas. Serahkan hidupmu. Dia memegang pedang bulan terang dan memangkas pancaran pedang sepanjang beberapa ribu zang. Kemanapun ia melewatinya, gunung dan sungai berubah menjadi bubuk halus. Dia seperti dewa perang yang turun ke dunia ini. Baru saja, dia tidak berani bertarung langsung dengan tubuh fisik Ye Fan. Dia hanya bisa menyerang dengan teknik ilahi dan terlibat dalam perang gerilya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mencapai tingkat dominasi yang membuat semua orang ngeri. Apakah ini gambaran pangeran penguasa kuno yang mencapai alam setengah Sein? Ye Fan mengungkapkan ekspresi serius. Musuh ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan energi darah yang menakjubkan. Cahaya keemasan keluar dari atas kepalanya dan berdering dengan suara logam. Dia menjulang tinggi di antara langit dan bumi, menghadap dunia. Dang! Ye Fan bentrok langsung dengan tombak emas gelap di tangannya. Suara terus terdengar saat percikan api beterbangan ke segala arah. Untaian tanda dao muncul satu demi satu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Pertempuran antara keduanya pun meletus. Setiap percikan yang mendarat di tanah dapat mengubah lebih dari 10 gunung besar menjadi bumi hangus, tidak ada lagi. Kekuatan destruktifnya sungguh menakjubkan. Dang! Suara keras terdengar saat cahaya abadi tersebar. Pagoda Dewa 9 lapis muncul dan tergantung di atas kepala Li Wentian. Sebenarnya ada untaian kekacauan utama yang melingkarinya. Ini adalah senjata ampuh yang bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Kemegahan ilahi yang turun melindungi tubuhnya dan sedikit melemahkan serangan Ye Fan. Pada saat yang sama, setiap tingkat pagoda Dewa 9 lapis akan menembakkan energi pedang primal chaos dari waktu ke waktu. Kekuatan destruktifnya sungguh mencengangkan. Ditambah dengan serangan pedang bulan cerah, hal itu membuat Li Wentian semakin menakutkan. Kakak senior berusaha sekuat tenaga. Dia jarang melakukan atavisme leluhur dan menggunakan darah sejati penguasa kuno untuk bertarung. Sebagai seorang setengah sage, kekuatan serangannya telah meningkat pesat. Fisik suci ras manusia, kau pasti sudah mati. Wang Su berkata dengan gigi terkatup. Semua orang diam karena takut ketika mereka menyaksikan dengan tenang dari jauh. Mereka tidak tahu apa hasil dari pertempuran ini. Atavisme leluhur instan, metode seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Ye Fan memang telah terlibat dalam pertempuran sengit, setengah Sein ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan garis keturunannya sangat mencengangkan. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan sangat menggemparkan. Energi darah emas itu seperti lautan, bahkan membuat Ye Fan pun merasa tertekan. Sedangkan yang lainnya, mereka tercekik. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Semua wajah mereka pucat. Segala jenis burung dan binatang di tanah terpencil berjongkok di tanah, gemetar ketakutan saat menghadap ke arah ini. Desir. Ye Fan mengandalkan kecepatan ekstrim Formula Sing untuk berubah menjadi seberkas cahaya. Tombak emas gelap di tangannya menembakkan puluhan ribu seberkas cahaya, semuanya mengarah ke organ vital Li Wentian. Apakah itu benar-benar fisik suci ras manusia? Kenapa aku tidak melihatnya menggunakan kualiki segudang? Para penonton curiga. Mungkinkah dia masih memiliki sisa energi dan tidak perlu menggunakan kuali untuk bertahan? Beberapa orang terguncang. Tubuh Ye Fan berubah menjadi sambaran petir dan sepertinya telah membekas di kehampaan. Dia menggunakan tombak emas gelap sebagai pedang panjang dan menebasnya ribuan kali. Semuanya mendarat di punggung Li Wentian, dan suara benturan logam terdengar tak henti-hentinya. Kultivasi Li Wentian sangat mendalam. Dengan punggung menghadap Ye Fan, dia membawa Bright Moon Blade di belakang punggungnya untuk memblokir serangan. Pada saat yang sama, pagoda dewa di atas kepalanya turun dengan kemegahan suci untuk membubarkan serangan tersebut. Membunuh. Setelah puluhan ribu bentrokan, pancaran sinar keemasan di sekitar tubuh Li Wentian menjadi semakin cemerlang. Dia mengambil inisiatif dan melancarkan serangan yang kuat. Bright Moon Blade seperti sungai surgawi yang tergantung di langit. Cahaya pedang itu mengalir deras. Itu adalah aura kaisar kuno ras kita. Bahkan orang-orang dari ras emas pun terkejut. Putri emas memperhatikan dengan cermat. Energi darah ini bahkan lebih padat dan murni dibandingkan rasnya. Li Wentian menjadi semakin kuat dalam bentrokan sengit itu. Dia memiliki semangat untuk menghancurkan langit dan memasuki alam yang tak tertandingi. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin gagah berani. Cahaya keemasan melonjak, dan dia tak terkalahkan. Ye Fan meraung panjang. Niat tinju yang tak tertandingi dari tinju reinkarnasi 6 jalan yang melampaui merobek ruang di depannya. Tidak peduli seberapa kuat Li Wentian, dia harus mundur. Weng. Semua jenis suara terdengar pada saat bersamaan.
Pemandangan yang tidak jelas muncul dan terjalin, membentuk kombinasi yang menakutkan. Ini segera membekukan Li Wentian di tempatnya. Fenomena tubuh dewa untuk sementara bergabung menjadi satu. Kekuatannya luar biasa dan sangat kuat, seolah-olah itu telah dibekukan selamanya. Ia bisa menyerang masa depan dan masa lalu. Peng! Li Wentian terkena serangan akibat fenomena tersebut. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan darah muncrat dari mulutnya. Dia terluka parah. Pada saat ini, semangatnya putus asa. Cahaya suci keemasan di tubuhnya surut seperti air pasang. Dia tampak sangat kelelahan. Bagaimana bisa seperti ini? Kakak senior seharusnya bisa bertahan setidaknya 2 jam setelah kembali ke keadaan leluhurnya. Hari ini bahkan belum 1/4 jam. Wang Su merasa ngeri. Kulit kepalanya mati rasa. Garis keturunan yang kembali ke keadaan leluhurnya akan membuat fisik seseorang menjadi sangat menakutkan. Namun, ada dampak yang sangat kuat. Begitu seseorang menarik diri dari dunia ini, tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Li Wentian dikejutkan oleh fenomena Ye Fan dan dengan paksa menarik diri dari keadaan leluhurnya. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah bencana. Tidak hanya fisiknya yang kuat menghilang, bahkan kultivasi dan kekuatan magisnya melemah secara signifikan. Menindas yang lemah dan melukai muridku, kamu akan dihukum, kata Ye Fan dengan suara rendah. Namun, Li Wentian sangat dekat, jadi dia secara alami mendengarnya dengan jelas. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Kekuatan garis keturunannya menghilang, dan cahaya keemasan tertahan. Dia dengan cepat mundur. Ini adalah periode terlemahnya. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ye Fan mengejarnya dari dekat. Hentikan dia dan selamatkan Li Wentian, kata Putri Emas. 2 orang setengah Sein muncul. Mereka memimpin 8 atau 9 penjaga dan bergegas menghentikan Ye Fan. Mereka ingin menyelamatkan Li Wentian. Jika ada yang berani menghentikanku, aku akan membuat mereka berdarah selama 5 langkah. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya sangat dingin. Dia membentuk segel tangan dan mengejar Li Wentian. Li Wentian melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi tubuhnya lemah. Bagaimana dia bisa memblokir energi darah yang melimpah dari tubuh dewa umat manusia? Tubuhnya terguncang hingga muncul retakan. Boom! Dia membuka mulutnya dan meraung. Pagoda ilahi di atas kepalanya terbang keluar. Itu setinggi langit dan turun, mengelilingi Ye Fan di dalamnya. Ini adalah senjata setengah Sein yang terbuat dari esensi perak abadi. Dalam waktu dekat, itu pasti akan menjadi senjata ilahi yang jarang terlihat di dunia ini. Bahkan orang suci pun akan iri karenanya. Pagoda ilahi itu membesar dan melahap langit dan bumi. Itu menyedot Ye Fan ke dalam, dan itu seperti binatang raksasa kuno. Perutnya menjadi dunia tersendiri. Senjata yang sangat mengerikan. Senjata itu mampu menekannya. Jika kita semua mengambil tindakan pada saat yang sama, kemungkinan besar kita akan diubah menjadi genangan darah, kata seorang setengah Sein dari klan emas. Yang lainnya tergerak. Mereka mengambil tindakan bersama dan melepaskan cahaya Dao. Mereka benar-benar ingin memperbaiki pagoda ini dan melenyapkan Ye Fan. Kaca. Namun, begitu mereka mengambil tindakan, pagoda Dewa 9 lapis ini mengeluarkan suara retakan. Retakan halus muncul satu demi satu. Peng! Dalam 1/4 jam berikutnya, seluruh pagoda dewa meledak, gelombang vitalitas yang meluap-luap bagaikan lautan mengalir keluar. Meskipun energi darah tubuh dewa tidak meluap, aura jenis ini masih mengejutkan semua orang. Rambut hitam Ye Fan menari-nari. Tatapannya seperti pisau. Dia menggunakan tinju reinkarnasi 6 jalur untuk langsung menghancurkan pagoda dewa dan bergegas keluar. Itu tidak bisa dihentikan bahkan untuk sesaat. Ini adalah material ilahi, esensi perak abadi. Bahkan para Sein pun kesulitan menemukannya. Dia benar-benar memecahkannya dengan tangan kosong. Semua orang ketakutan. Jika dia menjadi setengah Sein, kemungkinan besar dia akan bisa menerima senjata dewa dengan tangan kosong. Dia pasti memiliki tubuh dewa. Boom! Mata Ye Fan mengeluarkan kilat dingin. Niat tinju yang tak tertandingi yang melampaui 6 jalur meletus. Seluruh langit dan bumi hancur. Matahari, bulan, dan bintang tampak bergoyang. Ia memiliki aura yang bisa melenyapkan dunia. Ahaha, salah satu dari setengah orang suci menanggung beban terberat dari serangan itu dan menerima serangan terkuat Ye Fan. Tidak diragukan lagi ini sangat menakutkan. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, separuh tubuhnya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Dia terbang secara horizontal dan darah memercik ratusan meter. Dia bukan Li Wentian. Meskipun mereka sama-sama setengah Sein, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Mereka tidak bisa dibandingkan. Puff! Ye Fan berubah menjadi sambaran petir saat dia bergerak maju. Dia dengan santai menekannya dan 2 penjaga lainnya ambruk. Mereka kemudian berubah menjadi hujan darah dan binasa di tempat. Pada saat yang sama, Ye Fan menindaklanjuti serangan lainnya.
Setengah sein yang dikirim terbang itu telah berubah menjadi seonggok pasta daging. Jiwa ilahinya juga padam. Peng. Meskipun Li Wentian mundur dengan sangat cepat dan terus-menerus melawan, dia tetap tidak bisa menghentikan serangan Ye Fan. Dia ditekan oleh segel pembalik surga dan ditangkap oleh Ye Fan. 1092. Tangan kanan Ye Fan berubah menjadi jejak yang menakjubkan. Tanda emas diukir di atasnya, helai demi helai. Hanya dengan satu serangan, Li Wentian terlempar, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Seolah-olah dia sedang membawa bebek mati, Ye Fan menahannya dan menahannya dengan pakaian berharga berwarna biru langit. Ini, para penjaga klan emas yang bergegas mendekat sangat ketakutan. Semua ini terlalu berlebihan. Dari saat Ye Fan menghancurkan pagoda ilahi hingga membunuh setengah sein dan menangkap Li Wentian, semua ini terjadi dalam sekejap. Puff, Ye Fan menyerang dengan kejam. Tanda emas berkedip di telapak tangannya seperti batu giling emas saat menyapu. Tulang kedua penjaga itu patah saat darah terciprat tinggi ke udara. Berhenti, Putri Emas dengan ringan berteriak. Ye Fan mengabaikannya. Baru saja, ketika dia tersedot ke dalam pagoda setengah sein yang terbuat dari esensi perak, orang-orang ini ingin menyaringnya menjadi genangan darah. Bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Dia menggendong Li Wentian secara terbalik dan mencengkeram pergelangan kakinya, menggunakannya sebagai senjata berbentuk manusia saat dia menyerang ke depan. Semua orang sedikit terkejut. Ye Fan menggunakan setengah orang suci untuk melawan musuh. Ini agak terlalu ganas, membuat banyak orang kaget. Dia memegang senjata berbentuk manusia di tangannya dan mencambuk tubuh penjaga klan emas. Darah terciprat kemana-mana saat mayat terbang keluar. Api roh primordial telah padam. Li Wentian tidak bisa lagi tetap tenang dan tidak bisa lagi mempertahankan temperamen anggunnya. Ekspresinya tidak sedap dipandang dan bibirnya gemetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diperlakukan seperti ini. Dia jarang dikalahkan dalam hidupnya dan merupakan seorang setengah sein tingkat puncak. Sekarang, dia ditekan oleh seseorang dari alam rendah dan digunakan sebagai senjata seperti tombak perunggu. Ini merupakan penghinaan besar. Zeng, zeng. Jarak antara alis Ye Fan berkedip dan seberkas cahaya yang tampak seperti mata vertikal muncul. Itu adalah pedang dao sepanjang 1 inci. Dengan suara zeng-zeng, ia menembakkan untaian pedang ki yang menebas 3 penjaga. Darah berceceran di mana-mana. Dia membawa Li Wentian dan langsung menuju Putri Emas. Para penjaga ini tidak dapat menghentikannya, tetapi jika mereka melakukannya, mayat mereka pasti akan jatuh ke bawah kakinya. Dia mengincar Putri Emas. Berani sekali. Dia baru saja membunuh Pangeran Surgawi, dan sekarang dia akan bertarung melawan putri kuno dari garis keturunan lain. Ini, dia akan langsung menuju Putri Suci Klan Emas. Di hutan belantara, semua orang berdiskusi dengan tenang, semua ekspresi mereka berubah. Ahli yang diyakini sebagai Ye Fan ini benar-benar berani ke surga, benar-benar tidak terkendali. Cukup, Putri Emas menegur dengan dingin. Ekspresinya dingin dan arogan. 2 sinar cahaya cemerlang keluar dari pupil emasnya ke arah Ye Fan. Seolah-olah matahari dan bulan sedang berputar. Langit bergemuruh dan dao tidak terbatas. Ye Fan tidak takut. Dia menjentikkan jarinya dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu cukup, maka itu sudah cukup. Bukankah kamu baru saja membantu Li Wentian berurusan denganku?" Gelombang pedang emas melonjak dari ujung jarinya. Seolah-olah sebuah batu besar telah jatuh ke dalam danau besar di alam abadi. Riak emas menyebar dengan cepat ke segala arah. Hal ini tentu berakibat fatal. 7 atau 8 pengawal emas yang mengelilinginya tersapu oleh riak emas. Semuanya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Mereka bahkan tidak sempat mengerang. Hutan belantara benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Orang yang dicurigai sebagai Ye Fan ini membuat mereka merasa tercekik. Dia kuat dan tajam, dan metodenya menantang surga. Jika seorang Sein tidak muncul, siapa yang bisa melawannya? Di zaman sekarang, praktis tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Pertama, dia membunuh Pangeran Surgawi, lalu dia bertarung melawan Putri Emas. Dia benar-benar menentang Pangeran Kuno. Sekarang, bahkan jika Ye Fan tidak mengakuinya atau mengatakan apapun, hampir semua orang menduga bahwa fisik ilahi telah kembali. Kamu telah menyinggung lebih dari 100 ras, dan kamu masih ingin menjadi musuh klan emasku. Pupil emas sang Putri Emas bertemu dengan gelombang pedang. Seolah-olah kembang api bermekaran di antara keduanya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi aku juga tidak takut. Karena kalian mengincarku, aku hanya bisa mengayunkan pedangku ke arahmu. Ye Fan menyerang begitu dia tiba. Dia mengangkat Li Wentian dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Sebuah gunung hitam terbang dan bertabrakan dengan Putri Emas. Saya tidak menargetkan Anda. Saya hanya membantu Li Wentian sepanjang jalan. Saya menggunakan mata emas untuk membantunya menemukan beberapa orang. Namun, karena menurut Anda begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan.
Putri emas itu cukup pantang menyerah dan tidak mau menjelaskan. Rambut emasnya berkilau saat dia menggunakan teknik kaisar kuno segera. Jari-jarinya yang seputih salju sekeras senjata suci. Mereka menghancurkan gunung hitam dan terbang menuju ruang di antara alis Ye Fan. Dentang, seolah-olah logam ilahi bertabrakan. Ye Fan menggunakan tangannya untuk memblokir serangannya. Setelah itu, keduanya bertukar lebih dari 1000 pukulan dalam sekejap mata. Sosok mereka terbang maju mundur dengan kecepatan yang menyilaukan mata. Tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatan mereka. Selama proses ini, Ye Fan memperlakukan Li Wentian sebagai tombak perunggu. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan memegang senjata humanoid di tangan lainnya saat dia bertarung melawan Putri Emas. Li Wentian berada di tengah dan merasa sangat tertahan. Belum lama ini, dia adalah orang yang bangga dan dihormati. Kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh orang-orang. Kini, dia telah menjadi tawanan dan senjata di tangan orang lain. Di kejauhan, ekspresi Wang Su pucat. Dia kaget sekaligus marah. Dia berbalik dan ingin menemukan tuannya. Boom! Tiba-tiba, seekor naga hijau besar terbang dan melingkari pinggangnya. Itu membawanya ke medan perang. Ini adalah segel naga sejati yang Ye Fan gunakan. Kamu ingin pergi? Apakah itu mungkin? Ye Fan menangkapnya dan membawanya. Dia memegang satu di masing-masing tangannya dan menggunakan senjata humanoid untuk menyerang Putri Emas. Keduanya berubah menjadi petir dan terus-menerus bentrok. Putri Kaisar Kuno memiliki potensi yang tak terbatas dan sangat kuat. Darah emasnya mengalir dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abadi. Setiap serangannya sangat mengejutkan dunia. Meskipun dia seorang wanita, metodenya menantang surga dan tekniknya yang menakjubkan sangat mencengangkan. Teknik emasnya tak tertandingi di dunia ini dan hampir mengubah Ye Fan menjadi logam beberapa kali. Honglong, darah dalam diri Putri Kaisar Kuno itu seperti tsunami, menyebabkan banyak penonton gemetar ketakutan. Mereka dengan cepat mundur. Setiap tetes darah mengandung kekuatan Kaisar Kuno. Di dunia saat ini, siapa yang berani melawan tubuh dewa? Hanya pangeran kekaisaran yang berani melakukannya. Meskipun Putri Emas tampak anggun dan cantik, dia seperti dewi perang yang bereinkarnasi ketika bertarung. Rambut emasnya akan merobek kekosongan setiap kali bergerak. Seolah-olah sinar matahari yang paling cemerlang sedang berdenyut, dan setiap serangannya dapat menghancurkan langit dan bumi. Keduanya bertempur sengit dari tanah terlantar yang luas kembali ke makam besar, dan kemudian dari makam besar ke pegunungan dan jurang. Mereka bertempur sampai langit dan bumi kehilangan warnanya dan matahari serta bulan kehilangan sinarnya. Putri Emas tercengang. Dia selalu sombong. Selama era Archaik, dia tidak ada bandingannya di generasinya. Tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 10 gerakan melawannya. Dia meremehkan era Archaik dan dikenal sebagai wanita paling menakjubkan. Tapi sekarang, dia menghadapi musuh yang begitu besar. Semakin banyak mereka bertarung, dia menjadi semakin gagah berani. Seolah-olah ada pancaran cahaya ilahi yang tidak aktif di dalam tubuhnya yang membakar mata emasnya hingga mereka merasakan gelombang kesakitan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar, tidak heran ayah berkata jika aku terlahir kembali di era ini, aku pasti akan bertemu musuh dan kemungkinan besar tidak akan ada tandingannya di bawah langit. Dia teringat kata-kata Kaisar Emas. Ini adalah era yang hebat, dan dia bukanlah satu-satunya yang terlahir kembali. Pasti akan ada pangeran kuno lainnya yang menunggu jalan menuju keabadian terbuka. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak ada bandingannya. Dan sekarang, beberapa pangeran kuno dan bahkan pewaris kaisar kuno telah muncul. Di masa lalu, mereka semua adalah jenius tiada taraf yang mampu menyapu bersih rekan-rekan mereka di era masing-masing. Sekarang setelah mereka bertemu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bang! Setelah 1700 gerakan, pupil emas sang putri emas tiba-tiba bersinar terang. Penampilannya yang seputih salju dan seperti batu giok tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh saat tangannya yang ramping seperti batu giok menamparkan. Seperti biasa, Ye Fan menggunakan sepasang senjata berbentuk manusia untuk memblokir. Putri emas sedikit mengernyit dan mengubah tekniknya. Dia menekan ke bawah di udara dan tangan rampingnya melesat melintasi kehampaan, mengarah ke tenggorokan Ye Fan dan ingin mengambil kepalanya. Kaki Ye Fan menggunakan simbol perjalanan untuk mundur. Tiba-tiba, Putri Emas menyatukan kedua tangannya dan membuat postur yang aneh. Tangannya seperti botol kristal, dan dengan suara ledakan honglong, langit dan bumi meledak. Hamparan cahaya abadi keemasan terbang keluar dari botol kristal. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan, dan sangat cepat. Dia tidak peduli dengan kehidupan Li Wentian dan saudara-saudaranya saat dia menyelimuti mereka di dalam. Ekspresi Ye Fan berubah. Ini jelas merupakan teknik rahasia terlarang Kaisar Kuno. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pedang dao kaisar primitif dan sedikit lebih kuat dari seni roh ilahi pangeran surgawi. Wanita ini tidak mudah terprovokasi.
Cahaya abadi emas. Ini adalah teknik rahasia yang dipahami oleh kaisar kuno sebelum dia meninggal. Itu melampaui metode dunia fana, dan jika digunakan oleh kaisar kuno, untaian kekuatan abadi pasti akan muncul. Ekspresi Ye Fan berubah saat dia merasakan bahaya. Meskipun lawan di depannya adalah seorang wanita, dia bahkan lebih kuat dari pangeran surgawi. Hong, Li Wentian dan Wang Su keduanya meledak. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum tubuh dan jiwa mereka benar-benar musnah. Serangan sang putri emas sangat tegas dan kuat. Dia melewati kabut berdarah dan membantainya. Botol kristal dipegang di tangannya dan memancarkan cahaya abadi keemasan. Kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan dunia. Lapisan merinding muncul di sekujur tubuh Ye Fan. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan peduli dengan hidup dan mati Wang Su, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan akan membunuh Li Wentian hanya untuk melukainya. Wanita ini cukup kejam. Li Wentian adalah murid kebanggaan orang suci alam luar, namun dia membunuhnya begitu saja. Itu semua demi melukainya dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Ye Fan mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Mulai dari ujung jarinya, sinar keemasan berkembang dan dengan cepat meluas ke lengannya. Warnanya menjadi emas dan energi darahnya melonjak. Itu benar-benar tubuh dewa, jari emas dan energi darah. Seseorang berteriak ketakutan, tapi dia segera menutup mulutnya. Wajahnya penuh kejutan dan dia tidak bisa menahan gemetar. Itu karena gelombang cahaya keemasan menyebar ke segala arah seperti lautan. Seolah-olah lautan dewa terlarang berwarna emas naik dan turun saat menimbulkan kekacauan di langit yang luas. Cahaya abadi emas. Kenyataannya, semua orang sudah menyadari bahwa tangan dan lengan Ye Fan berubah menjadi emas setelah disinari oleh cahaya ini. Dia mungkin mengalami kecelakaan. Putri emas belum pernah dikalahkan seumur hidupnya. Dia memandang rendah masa-masa kuno dan memandang rendah semua yang ada di bawah langit. Dia dikenal sebagai peri keluarga kekaisaran. Dia telah bangkit kembali lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi dia belum pernah muncul di dunia. Ayahnya mengubah jalan yang diambil menjadi 10 formasi kekaisaran ekstrim dan meninggalkannya untuknya. Baru-baru ini dia keluar. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kultivasinya tidak di bawah kaisar emas pada usia yang sama. Kaisar emas kuno menaruh harapan besar padanya, memandangnya sebagai perpanjangan hidupnya. Dia ingin dia memasuki domain abadi menggantikannya. Selain 10 formasi kekaisaran ekstrim, dia juga menyempurnakan diagram pembuktian Dao. Ini memadatkan kesengsaraan paling berbahaya yang dialami kaisar kuno legendaris dan menyerahkannya kepada putrinya sendiri. Selama bertahun-tahun, putri emas selalu bertarung. Dia telah melewati cobaan hidup dan mati ketika para kaisar kuno masih muda. Dia sendiri yang telah menyaksikan jalan abadi tertinggi dari beberapa kaisar kuno. Meskipun dia tidak menargetkan Ye Fan, bukan berarti dia tidak punya rencana untuk menekannya. Raja Emas dikalahkan oleh Buddha Pejuang Kemenangan dan menggunakan sumsum dewa untuk menebus hidupnya. Hal ini membuat putri kuno ini merasa tercekik. Karena Buddha Pejuang Kemenangan telah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran di generasi yang sama, bahkan jika dia membunuh Pangeran Suci dan Ye Fan, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Cahaya keemasan itu memang menakutkan. Lengan Ye Fan akan mengeras dan berubah menjadi emas dingin. Mereka berada di ambang kehancuran. Membangkitkan. Pada saat hidup dan mati ini, dia berteriak. Energi darah emas di tubuhnya pulih sepenuhnya. Itu keluar dari setiap pori tubuhnya dan menerangi seluruh langit. Boom! Lengannya langsung kembali normal. Tinjunya masih emas, tapi penuh vitalitas. Dia meninju botol kristal surgawi dengan satu kepalan tangan dan platform abadi putri emas dengan tangan lainnya. 1093. Ye Fan memiliki niat tinju yang tak tertandingi di dalam hatinya. Ini tidak berarti bahwa tekniknya adalah yang nomor satu sejak zaman kuno, apalagi melampaui tinju 6 jalan reinkarnasi. Harus dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami teknik ini dan tidak lagi dibatasi oleh niat awal tinju. Dia secara resmi telah melangkah ke jalannya sendiri dan melampauinya. Contohnya, meskipun Pangeran Surgawi telah menguasai kitab suci nomor 1, pada akhirnya dia tetap tidak tertandingi. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sedang berjalan di jalur orang-orang sebelum dia dan tidak mampu melampauinya. Setiap Great Emperor kuno telah menciptakan dao mereka sendiri. Mereka mungkin belum tentu menjadi nomor satu sejak zaman kuno, tapi merekalah yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka bisa menyapu 9 langit dan 10 bumi dan tetap tak tertandingi sepanjang hidup mereka. Tidak ada kitab suci nomor 1 yang abadi, yang ada hanyalah orang-orang yang tak tertandingi. Mereka akan menemukan jalan yang cocok untuk diri mereka sendiri dan terus maju dengan berani. Hanya dengan begitu mereka akan menjadi tak tertandingi. Pada saat ini, Ye Fan tidak mengalami transformasi yang rumit. Dia hanya memiliki sepasang kepalan tangan, dan setiap serangan berisi perputaran matahari dan bulan. Sungai bintang yang tak berujung mengalir di sekelilingnya, dan betapapun cemerlangnya cahaya abadi kemasan, ia tidak bisa bersinar.
Keduanya bertarung sengit. Cahaya abadi emas mengalir beberapa kali, tetapi disebarkan oleh Ye Fan dan mengalir kembali. Retakan muncul di botol kristal itu, dan suara pecah terdengar di tengah kilauan cahaya. Pada akhirnya, itu meledak dengan suara peng, dan pecahannya terbang ke segala arah. Ini adalah jenis keruntuhan Dao, perwujudan dari teknik rahasia terlarang yang sedang hancur. Tidak ada botol abadi yang sejati, dan semuanya berevolusi dari teknik ilahi. Pertarungan antara keduanya sangat intens. Putri Emas sangat kuat dan sepertinya mampu menggulingkan suatu negara, tapi dia tidak lemah sama sekali. Dia mengintimidasi semua orang dengan satu pertempuran. Cahaya keemasan dalam jumlah besar menyapu, menenggelamkan seluruh Yao Guang. Seolah-olah lautan dewa telah turun ke dunia, dan cahaya warna-warni keemasan bersinar cemerlang. Itu benar-benar Ye Fan. Bahkan puncak kepalanya melonjak dengan pancaran cahaya ilahi yang menembus surga, dan setiap pori-pori di tubuhnya menyerap dan memancarkan kemegahan suci. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Petik 2. Ini benar-benar terbukti. Sekelompok orang memperhatikan dengan amah. Menebak adalah satu hal, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Seluruh dunia telah membicarakan hal ini selama berhari-hari, dan hari ini, misterinya akhirnya terungkap. Ye Fan lah yang membunuh Pangeran Surgawi. Semua ini masuk akal, dan hanya dia yang memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Kalau tidak, akan sedikit sulit menerima kenyataan bahwa ahli seperti itu muncul entah dari mana. Bahkan ras kuno hanya bisa menghela nafas kagum. Tubuh suci umat manusia terlalu kuat. Seorang pangeran kuno yang luar biasa pada akhirnya dibawa pergi olehnya dan terbunuh dalam satu pertempuran. Kematiannya sangat tidak bermartabat. Kembalinya Ye Fan seperti badai yang melanda dataran tinggi ini, menyebabkan keributan besar dan menyebabkan keributan di antara orang-orang. Tuan, apakah dia akan pergi lagi? Di langit yang jauh, Ye Tong merasa ragu. Pertarungan antara mereka berdua merupakan pemandangan yang luar biasa. Tubuh Putri Emas dipenuhi cahaya keemasan, dan dia tampak seperti dewi perang. Kulitnya lebih putih dari salju, dan rambut emasnya berkibar tertiup angin. Dia membuka wilayah ilahi yang megah, dan dia tampak seperti dewa. Sementara itu, sepasang tinju emas Ye Fan tidak ada bandingannya. Masing-masing tinjunya menghantam domain tersebut. Di sekelilingnya, sungai berbintang yang tak berujung bersinar terang. Aliran perak melingkar satu demi satu, bintang-bintang kuno berputar di sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang berdiri di kosmos. Putri Emas lebih kuat dari Pangeran Surgawi. Ini adalah pemahaman umum semua orang. Pada titik pertempuran ini bukan hanya pertarungan teknik ilahi, tetapi juga semangat dan kemauan seseorang. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki hati yang tak terkalahkan. Dalam hal kecakapan pertempuran sebenarnya, siapa di antara Pangeran Surgawi yang lebih lemah? Namun, kepercayaan diri dan gaya seperti ini berbeda. Bakat Pangeran Surgawi dapat dianggap sebagai yang terbaik dan hampir dapat dianggap sebagai garis keturunan paling kuat sejak zaman kuno. Dia memiliki konstitusi nomor 1 di dunia, tapi dia telah dilindungi sejak kecil dan dibesarkan di rumah kaca. Kekuatannya sangat menakutkan, tapi dia tidak memiliki semangat juang tertentu. Dia akan mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi selama pertempuran, dan dia tidak memiliki keberanian untuk maju dengan berani dalam menghadapi kematian. Akibatnya, ia dikalahkan. Hakikat, ia ibarat bunga lembut yang tumbuh di tanah subur dan belum pernah mengalami baptisan angin dan hujan. Sementara itu, Putri Emas sangatlah berbeda. Dia sangat percaya diri, dan bahkan sedikit sombong. Saat pertarungan mencapai klimaksnya, sepasang mata emasnya menyala. Seorang wanita yang bertarung dengan gila-gilaan sebenarnya sangat mendominasi. Banyak penonton merasakan gelombang rasa bersalah. Bahkan jika mereka semua pergi bersama-sama, mereka mungkin masih akan hancur. Dong, Putri Emas sebenarnya bentrok dengan tinju Ye Fan. Suaranya memekakkan telinga. Keduanya adalah tangan dan jari emas. Seolah-olah emas ilahi bertabrakan. Pola-pola yang menyala-nyala terjalin dan mengoyak langit. Itu adalah roda ilahi emas. Setelah teriakan peringatan dari seorang ahli ras kuno, sebuah cincin surgawi terbang keluar dari mata kiri Putri Emas. Itu memancarkan cahaya keemasan yang kuat seolah terbakar saat terbang menuju Ye Fan. Ini adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh seorang kaisar kuno. Itu diaktifkan melalui mata, dan diketahui mampu mengunci semua musuh di dunia ini. Jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dibatasi, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri selama sisa hidup mereka. Ye Fan mengacungkan tinjunya. Ruang di antara alisnya berkedip-kedip cemerlang. Sosok emas kecil yang duduk di dahinya mengeluarkan desisan panjang. Ia berdiri dari platform abadi dan mengedarkan formula angkatan darat. Dia tidak mendapatkan teknik rahasia Great Emperor karena dia tidak memiliki kitab kuno yang lengkap. Namun, dia memperoleh beberapa dari 9 teknik rahasia, yang memungkinkan dia bertarung melawan pewaris manapun. Dia memperlakukan roda dewa ini seperti senjata.
Dia mengendalikannya untuk berbalik dan menghancurkannya ke arah celah di antara alis Putri Emas. Dia ingin memecahnya. Namun, ini bukanlah senjata sebenarnya, jadi sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Cincin ilahi mengeluarkan suara kengkiang saat cincin itu terbakar lebih hebat lagi. Dentang, pedang Ki melesat ke surga. Pedang emas sepanjang 1 inci terbang keluar dari mata kanan Putri Emas. Kecemerlangannya menyinari langit saat ia menebas dengan momentum yang menakutkan. Begitu pedang ini dilepaskan, matahari dan bulan kehilangan kilaunya, gunung dan sungai kehilangan warnanya, dan kekacauan utama menjadi kabur. Kekuatan serangannya sangat tajam saat menebas langit. Pedang emas sepanjang 1 inci itu bekerja sama dengan cincin surgawi. Keduanya digabungkan menjadi satu, memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Boom! Ye Fan menyalurkan mantra tentara dan teknik pertempuran Sein pada saat yang sama untuk melawan wanita ini. Dengan ledakan keras, 9 naga sejati muncul, menarik peti mati perunggu. Itu mengeluarkan aura luar biasa yang bisa menekan segala sesuatu di dunia. Ini adalah 9 naga hitam dan peti mati perunggu kuno yang muncul di tanah kuno terlarang. Ye Fan pernah pergi bersama mereka dan melintasi langit berbintang. Seseorang berteriak kaget. Pada saat ini, melihat dia menggunakan teknik rahasia ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh dan memperhatikan dengan cermat. Boom! 9 naga sejati melonjak. Ini adalah perwujudan dari teknik ofensif hebat Ye Fan. Itu cepat dan kuat, dan 9 naga mengayunkan ekornya saat mereka menyerang ke depan. Mereka mengoyak langit dan bumi, menghancurkan roda dewa dan pedang Dao secara bersamaan. Rambut Putri Emas menari-nari di tiup angin. Petir keluar dari mata emasnya saat dia menerima serangan dengan tangan kosong. Aku akan memberimu peti mati. Ye Fan berteriak. Peti mati perunggu kuno membuka dan menyedot Putri Emas ke dalam. Ini semua berevolusi dari teknik rahasia, tapi tidak ada perbedaan dari aslinya. Jika seseorang benar-benar tersedot ke dalamnya, mereka pasti akan tertimpa tumpukan lumpur dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dang! Putri Emas mengeluarkan teriakan ringan saat tinju emasnya mendarat di peti mati kuno. Suara itu menembus logam dan batu pecah. Banyak orang menjerit sedih dan menutup telinga. Boom! Seluruh tubuh Ye Fan dipenuhi energi darah. Saat ini, dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Pesona Sein fisiknya ditampilkan sepenuhnya. Dia memiliki fisik yang luar biasa, dan kemegahan suci keemasan memenuhi udara. Dia menggunakan tinjunya untuk menyerang platform abadi Putri Emas, ingin menangkap roh primordialnya. Niat tinju yang tak tertandingi ini menekankan pada sifat tak terkalahkan. Jika dia maju, dia akan hidup, jika dia mundur, dia akan mati. Namun, Putri Emas bertarung dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan bulu emas. Dia tidak mundur sama sekali dan dengan paksa menghadapi 6 maksud kepalan tangannya. Boom! Setelah ribuan pertukaran, keduanya masih bertarung sengit. Jaring antara ibu jari dan telunjuk Putri Emas terbelah, dan bekas darah muncul. Pada akhirnya, itu tidak sekejam niat pertama Ye Fan. Namun meski begitu, dia tidak mundur. Matanya mengeluarkan kilat dingin, dan gayanya tak tertandingi. Dengan suara gemuruh yang jelas, gunung dan sungai di Grid Desolate semuanya runtuh. Puing-puing menembus awan. Dia menggunakan segala macam teknik ilahi untuk berkoordinasi dengan pertarungan jarak dekat. Dia berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan pertarungan menjadi semakin intens, mendekati klimaksnya. Putri Emas tidak hanya percaya diri, tapi juga kesal. Terakhir kali, kekalahan besar Raja Emas merupakan penghinaan bagi klan kerajaan mereka. Mereka harus menyerahkan intisari ilahi mereka yang tak ternilai harganya untuk menebus hidup mereka. Sebagai putri kaisar kuno yang paling disayangi, sulit baginya untuk menerima kenyataan ini setelah dihidupkan kembali di dunia ini. Kapan klan emas pernah berkompromi seperti ini? Kebencian ini hanya bisa dilampiaskan dengan menyapu bersih pangeran suci atau menekan sein fisik umat manusia. Putri Emas benar-benar begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Penonton tidak tahu harus berkata apa. Ketenaran Ye Fan menyebar ke seluruh dunia. Putri Emas ini sebenarnya berani melawannya secara langsung. Hal ini menyebabkan rasa dingin merambat di punggung orang-orang. Mati! Putri Emas dengan ringan berteriak. Pupil emasnya menjadi semakin jahat. Dia menopang roda ilahi emas dan menggabungkannya dengan wilayah kekuasaannya, menyelimuti Ye Fan. Ye Fan tidak takut. Lingkaran emas Taiji muncul dan menyatu dengan Putri Emas. Kedua domain tersebut bergabung menjadi satu, dan mereka berdiri di tengah, bertarung sampai mati. Setelah pertarungan mencapai 2.500 ronde, semua orang tercengang. Keduanya menggunakan segala macam teknik rahasia yang brilian. Saat darah mereka mendidih, mereka justru saling terjerat. Putri Emas memutar salah satu lengan Ye Fan. Jejak Dao muncul dan cahaya abadi memenuhi udara. Dia sebenarnya akan merusaknya. Sementara itu, Ye Fan juga melakukan hal serupa. Dia meraih salah satu pergelangan tangannya dan tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya.
Sebuah tangan emas besar terulur, dan seluruh tubuhnya hampir menekannya. Mereka memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Energi darah emas membanjiri tempat ini. Ye Fan menekannya saat mereka jatuh dari langit ke bumi. Boom! Sebuah gunung setinggi puluhan ribu meter dipatahkan oleh mereka berdua di tempat. Asap dan debu membubung, membentuk awan timah besar yang menutupi langit. Untungnya, mereka telah meninggalkan makam besar dan memasuki gurun besar. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka terjatuh seperti ini. Boom! Mereka bertempur dalam pertempuran jarak dekat dan terus-menerus menerobos 61 puncak gunung. Apapun yang bersentuhan dengan cahaya keemasan yang dipancarkannya akan meruntuhkan gunung dan menenggelamkan bumi. Danau-danau besar akan menguap dan semuanya akan berubah menjadi debu. Ahaha! Putri emas surgawi berteriak dengan keras. Bertarung sejauh ini adalah suatu bentuk penghinaan baginya. Kapan dia pernah begitu akrab dengan seorang pria? Tubuh mereka hampir saling bersentuhan, namun dia tetap tidak bisa menekan pihak lain. Selama tahun-tahun kuno, dia adalah kecantikan yang luar biasa. Bahkan rekannya yang paling kuat pun tidak bisa mengambil lebih dari 9 gerakan darinya. Kecantikannya mengejutkan dunia dan dia dikenal sebagai dewi yang tiada tandingannya. Sekarang, dia benar-benar berjuang sampai sejauh ini. Dia ditekan oleh seorang pria, bertarung dari langit ke tanah. Benar-benar ambigu, gelombang panas terik disalurkan dari tubuh kokoh dan bertenaga itu. Sangat sulit baginya untuk menanggungnya. Peng! Dalam pertarungan jarak dekat, keterikatan dan kontak tidak dapat dihindari. Bahkan ada beberapa kali kedua kaki saling bertautan. Tubuh mereka saling menempel, postur mereka menawan dan lembut. Namun, pertarungan tetaplah pertarungan. Setiap kali hal itu terjadi, itu sangat berbahaya. Bahkan jika mereka bersatu, masih ada jejak Great Dao yang muncul. Tangisan naga dan tangisan burung phoenix terdengar. Jika itu adalah orang biasa, ketika jejak ini muncul, mereka akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Rambut putri surgawi emas bagaikan garis-garis cahaya keemasan beraneka warna. Kulitnya seputih salju dan kenyal. Dia benar-benar menakjubkan. Dalam pertarungan hebat seperti ini, mereka terus bertarung satu lawan satu. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia sudah dalam posisi yang dirugikan, jadi dia tentu saja tidak tahan lagi. Serangan Ye Fan sangat kejam. Dia menyerang dari langit ke bumi, dan kemudian dari tanah ke awan. Ketika dia melihat dia gelisah, serangannya menjadi lebih ganas. Peng! Telapak tangannya turun. Meskipun putri surgawi emas mengenakan pakaian Dewa Sutra emas, dia masih tidak dapat menahan kekuatannya. Dia berubah menjadi hujan cahaya. Bagian atas dari pakaian bulu berserakan, memperlihatkan hamparan luas kulit seputih salju. Ahaha! Dia sangat marah. Rona merah muncul di wajahnya yang seputih salju dan lembut. Dia sangat marah hingga dia gemetar. Dia menjadi lebih pasif. Ye Fan sepertinya tidak peduli. Dia menekannya lagi, bertarung dari awan ke tanah. 1094, Ye Fan menekan putri klan Aurum saat mereka turun dari awan. Tubuh mereka berada di domain suci Aurum, dan mereka dapat bertukar ribuan pukulan dalam sekejap. Teknik ilahi bersinar cemerlang saat cahaya warna-warni keluar. Keduanya terkadang terpisah dan terkadang bertabrakan. Ini adalah pertempuran terkuat antar kaisar, dan bahkan melampaui pertempuran dengan pangeran surgawi saat itu. Rambut berkilau putri suci klan Aurum berkibar tertiup angin. Dia sudah menjauh dari Ye Fan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah seorang wanita. Pertarungan menawan seperti ini membuatnya menjadi gila. Surga! Beberapa kultivator berteriak ketakutan. Saat keduanya berpisah, cahaya keemasan turun dari langit. Pakaian robek menari-nari di udara. Kulit tubuh bagian atas sang putri emas seputih salju dan indah, seolah diukir dari gading bening. Hal itu menyebabkan orang merasa pusing. Namun penonton tidak sempat melihatnya dengan jelas. Dengan kilatan cahaya, satu set pakaian Dewa Sutra emas muncul di tubuhnya, menutupi kulitnya yang seperti batu giok. Serahkan hidupmu. Putri emas sangat marah hingga bibir merahnya bergetar. Tubuhnya mengejang. Dia sombong di alam abadi tertinggi dan meremehkan teman-temannya. Namun hari ini, dia benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Sudut bibir Ye Fan melengkung. Tampaknya dia tidak peduli sedikit pun. Baru saja, dia memang melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, tapi dia tidak keberatan. Apapun bisa terjadi dalam pertarungan jarak dekat dengan keturunan kaisar kuno. Bahkan mungkin saja seseorang dikalahkan sepenuhnya. Siapa yang terlalu memikirkannya? Karena dalam pertempuran antar kaisar, nyawa bisa hilang di setiap kesempatan. Putri klan Aurum tumbuh di bawah kasih sayang kaisar tertinggi. Sepanjang hidupnya, hanya satu pria, klan Aurum, yang bisa membuatnya memujanya. Itu adalah ayah kandungnya. Selain dia tidak peduli dengan orang lain. Dia berada jauh di atas. Bagi rekan-rekannya di alam abadi tertinggi, dia seperti bulan dewa di langit, murni dan suci.
Dia adalah dewi yang tak terjangkau, tak tertandingi di dunia ini. Sulit menemukan seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Hari ini adalah semacam penghinaan baginya. Mata emasnya memancarkan kilat menakjubkan yang berubah menjadi pedang Qi yang mengamuk, menyerang Ye Fan. Serangannya menjadi semakin hebat, menyebabkan darah kaisar kuno mendidih. Rona merah di wajah Golden Holy Maiden masih melekat. Di kulitnya yang seputih salju dan berkilau, seolah-olah sekuntum bunga indah telah mekar. Bintik merah cerah berkedip-kedip dengan kilau. Dia bersumpah untuk membunuh tubuh suci ras manusia. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Kulit ke kulit dengan pria asing nyaris telanjang. Cahaya abadi keemasan menghujani seperti badai yang dahsyat. Tempat ini tenggelam oleh kemegahan ilahi emas. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak, sungai-sungai mengering dan danau-danau mengering, awan naik dan awan kemerahan naik, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Apa masalahnya? Sepertinya kamu tidak menderita kerugian besar. Bukannya kamu tidak melihat tubuh bagian atasku, kata Ye Fan dengan nada acuh tak acuh. Alis indah sang putri emas berdiri tegak. Dia sangat marah hingga tubuhnya yang ramping dan berkilau gemetar. Serangannya menjadi semakin mencengangkan. Rambut emasnya berkibar, beresonansi dengan dao. Matahari dan bulan berputar di matanya, dan pemandangan mengerikan dari bintang-bintang berjatuhan muncul. Bang! Ye Fan menolak. Cahaya abadi keemasan menyapu, mengubah bagian atas pakaiannya menjadi abu, memperlihatkan tubuh kokohnya yang berkilauan dengan kemegahan yang berharga. Apakah kamu tidak puas? Apakah kamu ingin melihat tubuh bagian atasku beberapa kali lagi sebelum kamu merasa lebih baik? Dia tertawa terbahak-bahak. Bibir cerah sang putri emas hampir tergigit oleh giginya yang berkilau. Kapan pernah ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Selama tahun-tahun kuno, bahkan para jenius surgawi yang paling luar biasa pun hanya bisa mengaguminya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menggunakan Golden Sky Void Steps. Dengan setiap langkah, ilusi akan muncul, membuatnya tampak seperti dewa. Rambut emasnya berkibar-kibar, dan penampilan surgawi serta tulang gioknya adalah yang terbaik di generasinya. Serangannya menjadi lebih mengerikan. Di kejauhan, beberapa Half Saint merasa tubuh mereka menjadi dingin. Pori-pori mereka sedingin es. Kekuatan Dewi Kekaisaran ini membuat mereka gemetar. Seolah-olah dia sedang berjalan melewati sungai waktu, dan mustahil untuk bertahan melawannya. Bang! Bang! Namun, Ye Fan benar-benar terlalu kuat. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan dia menghadapinya dengan tenang. Hatinya dipenuhi dengan niat tinju yang tak tertandingi. Setiap serangan membuat telapak tangan dan jari sang putri emas terasa sakit, dan ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya berlumuran darah emas. Setelah bertarung selama 3000 ronde, sang putri emas masih belum bisa menang. Dia terluka beberapa kali oleh Ye Fan, dan dia sangat enggan. Sebagai dewi tak tertandingi di zaman kuno, dia sebenarnya dikalahkan. Ada semacam kesedihan di hatinya. Ye Fan secara alami menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Matanya bersinar karena pertempuran dengan putri kuno memungkinkan dia untuk melihat jalan kaisar kuno, keuntungannya luar biasa. Dia tidak menggunakan tiga yang murni dan teknik rahasia lainnya. Sebaliknya, dia bertarung sendirian dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Dia ingin mengamati jalan kaisar kuno. Matanya menjadi semakin cerah seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tiada taranya. Hong! Dia maju selangkah demi selangkah dan menyerang dengan tinju emasnya, menyebabkan tubuh putri emas terus bergetar. Dia terus-menerus mundur dengan bekas darah di sudut mulutnya. Tiba-tiba, aura berbahaya menyebar di udara. Ye Fan mundur, dan senyuman dingin muncul di sudut mulut putri emas. Dia melepaskan jurus mematikan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Harta karun emas. Di kejauhan, ras kuno berteriak ketakutan. Ini adalah legenda, dan mereka tidak pernah mengira akan bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar-benar ada teknik surgawi yang tertinggi. Menurut legenda kuno, Kaisar Emas kuno ingin membuka wilayah surgawi tetapi akhirnya gagal. Namun, sebelum dia meninggal, dia membuka dunia perbendaharaan dewa misterius yang berisi senjata yang terbentuk dari berbagai tanda dao. Ini adalah dunia teknik rahasia yang dapat berubah menjadi serangan dao hebat tanpa batas dan berkembang menjadi teknik dewa tertinggi. Jelas sekali bahwa Putri Emas telah memperoleh warisan rahasia. Putri Emas memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Rambut emasnya menari-nari tertiup angin, dan di belakangnya ada alam dewa emas yang cemerlang. Perbendaharaan ilahi tanpa batas yang legendaris telah muncul. Di sana, lonceng emas kuno, kuali dewa, pedang dao, dan pagoda suci semuanya berkedip dengan cahaya keemasan saat melayang ke atas dan ke bawah. Kedepannya, ini adalah dunia perbendaharaan dewa yang dimiliki oleh senjata. Belum lagi para kultivator yang menyaksikan, bahkan Ye Fan pun terguncang. Dunia ini terlalu luar biasa. Ada lampu emas keberuntungan di mana-mana, dan ada senjata di mana-mana. Itu adalah hamparan kekudusan, dan ada artefak yang tak terhitung jumlahnya. Dentang.
Putri Emas melambaikan tangannya, dan pedang Dewa Emas muncul di tangannya. Dia menebas ke depan dengan cahaya pedang tajam yang panjangnya ribuan meter. Itu sangat tajam. Tinju Ye Fan runtuh, dan energi pedang emas tersebar ke segala arah. Dia menerimanya dengan tangan kosong, dan kemudian dia dengan giat bergegas maju ke dalam perbendaharaan Dewa Emas. Dong, lonceng emas yang panjang dan memanjang muncul di atas kepala Putri Kekaisaran, mengguncang gelombang emas. Riak menyebar, gunung dan sungai hancur berkeping-keping. Bahkan Ye Fan terkena dampaknya dan diblokir di luar. Kemudian, sebuah kuali besar bergemuruh dan turun dari langit, ingin menyedot dan memurnikannya. Bang! Ye Fan membuka mulutnya dan memancarkan cahaya ilahi. Itu berubah menjadi diagram dao bawaan dan membuat kuali terbang. Namun, langit bergetar, dan pagoda Dewa Emas turun lagi, menekannya. Senjatanya tidak ada habisnya, dan serangannya tidak terbatas. Berdiri di depan perbendaharaan Dewa Emas, Putri Kekaisaran ini tampaknya memiliki inisiatif mutlak. Senjata kuat terbang keluar dari dunia emas di belakangnya, dan senjata itu penuh sesak saat dia memanggilnya. Namun, Ye Fan tidak panik. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia mengoperasikan formula angkatan darat, menyebabkan senjata emas di langit menjadi kacau. Ini bukanlah senjata sebenarnya, tapi semuanya diubah dari jejak Dao Agung. Dia tidak bisa mengendalikan mereka semua, tapi itu cukup untuk membuat tempat ini menjadi kacau balau. Ini adalah dunia emas, dan setiap sudut dipenuhi senjata. Mereka semua terlempar ke segala arah, dan keduanya mengalami serangan yang tidak membedakan antara teman dan musuh. Jika ada orang lain yang menghadapi perbendaharaan Dewa Emas ini, itu pasti akan menjadi bencana besar. Ini setara dengan memulai perang di dunia yang dikuasai oleh Putri Kekaisaran. Namun, formula angkatan darat membuat semua ini menjadi kurang jelas. Ye Fan diam-diam mulai mempelajari dan menjarah perbendaharaan Dewa Emas. Dia merasa bahwa ini adalah teknik rahasia yang tak tertandingi, dan perbendaharaan ilahi dari Grid Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Emas kuno memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Teknik rahasia 3 yang murni ditampilkan, dan 2 Ye Fan muncul untuk merebut senjata emas bersama-sama di dunia emas ini. Setiap kali dia merebutnya, dia akan mampu mengendalikan hukum Dao. Boom! Dia menggunakan formula pertarungan untuk meniru dan mengembangkannya. Senjata emas muncul di belakangnya satu demi satu. Lonceng kuno, pedang Dao, kuali berharga, pagoda dewa, dan sebagainya melayang. Anda, Putri Emas tercengang dan geram. Ini adalah tindakan perampokan yang terang-terangan. Dia menggunakan teknik rahasia untuk memata-matai asal-muasal harta ilahi miliknya dan merebut berbagai senjata ilahi yang diubah dari jejak Dao Agung. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, kemungkinan besar musuh akan berhasil mencuri tekniknya pada akhirnya. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat, menakutkan, dan tidak tahu malu sebelumnya. Ye Fan sangat peduli dengan perbendaharaan Dewa Emas ini. Berdasarkan nalurinya, dia tahu bahwa musuh belum mengembangkan teknik rahasia ini ke level tertinggi. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan. Boom! Keduanya bertarung sampai akhir, dan sang Putri Emas tidak berdaya. Dia memuntahkan seteguk darah saat retakan muncul di lengannya yang seputih salju. Dia tidak punya pilihan selain mulai melarikan diri dalam kekalahan. Perbendaharaan ilahi emas akan menjadi teknik rahasia musuh. Sedikit lagi, masih ada beberapa bagian yang aku tidak mengerti. Tolong beri aku beberapa petunjuk, Tuan Putri. Paling-paling, aku akan merobek pakaianku dan membiarkanmu melihatnya dengan jelas. Ye Fan mengembangkan perbendaharaan Dewa Emas dan mengejarnya. Ada 2 orang di tengah, dan dia menggunakan semua jenis senjata Grid Dao untuk digunakan sendiri. Putri Emas memuntahkan darah karena marah, tapi dia hanya bisa melarikan diri tanpa daya karena kalah. Tidak ada peluang untuk menang, dan jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin ditangkap hidup-hidup. Putri, jangan khawatir. Kami sudah sampai. Seorang setengah Saint memimpin para penjaga untuk menyerang. Ye Fan mendengus dingin saat dia berdiri di udara. Cahaya keemasan yang tak terbatas bersinar di belakangnya saat dia membuka perbendaharaan ilahi emas. Segala jenis senjata bersenandung dan melayang ke atas dan ke bawah. Membunuh. Setelah dia mengucapkan kata ini, seluruh langit dan bumi berubah. Lonceng emas kuno, pedang ilahi, kuali berharga, dan pisau surga melesat pada saat yang bersamaan. Tak satu pun dari senjatanya yang sama, dan mereka berubah menjadi hujan cahaya yang menyapu. Puff, puff. Perbendaharaan ilahi emas adalah teknik rahasia tertinggi yang menakutkan. Di dunia ini, hanya Gai Zhouyu dan Ye Fan yang mengetahui kata rahasia pasukan. Selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Ini adalah teknik yang tak tertandingi. Setelah hujan cahaya keemasan, pedang ilahi emas itu menembus setengah Saint. Bel berbunyi dengan santai dan menyelimuti dirinya. Di bawah getaran bel, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Ada juga pisau surga dan lainnya yang menyapu para penjaga, kuali berharga yang memurnikan banyak ahli, dan gukin emas yang mengeluarkan suara dewa. Sinar ki berkelok-kelok dan menyapu ke segala arah.
Serangan dengan kekuatan tiada taraf. Senjata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan cahaya keemasan yang melintas. Para ahli di depan mereka semua diiris menjadi kabut berdarah dan diubah menjadi tanda Dao. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Pada saat ini, teknik terlarang Kaisar kuno menunjukkan kekuatan ilahi yang membuat orang gemetar ketakutan. Putri Emas dipenuhi dengan kebencian. Orang ini telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya dan melihat bagian atas tubuhnya. Sekarang, dia bahkan mencuri teknik surgawinya dan membunuh pengawalnya. Baginya, ini merupakan penghinaan besar. Putri, jangan pergi. Saya masih ingin meminta petunjuk. Ye Fan mengejarnya. Dia telah memahami kata rahasia gerakan, yang tercepat di dunia. Tentu saja, dia lebih cepat dari semua lawannya. Dewi Ras Emas tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dengan cepat melarikan diri ke Cakrawala. Namun, musuhnya terlalu kuat dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Setelah beberapa serangan, pakaian Dewa Emasnya terus terkoyak. Beberapa orang dahulu mencoba menghentikannya, tetapi serangan Ye Fan sangat sederhana. Setelah harta ilahi emas dibuka, senjata ilahi Great Dao tidak ada habisnya. Hujan cahaya keemasan menyapu, dan jeritan terdengar. Dia menemukan bahwa teknik ilahi jenis ini sangat cocok untuknya. Energi darah emasnya tidak terbatas, dan setelah digunakan, itu bisa dianggap sebagai teknik tak tertandingi yang bisa menyerang tanpa pandang bulu. Dia menetapkan resolusi untuk merebutnya, tidak mau membiarkan gadis surgawi klan emas pergi. Dia bersiap untuk menangkapnya hidup-hidup. Sepanjang jalan, Ye Fan menghajar Putri Huang Jin hingga dia benar-benar gila. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi tubuhnya yang seperti batu giok jatuh di tanah beberapa kali, dan pakaian sucinya terkoyak-koyak. Dia hampir tidak memiliki pakaian untuk menutupi tubuhnya. Putri, tolong berhenti. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau jujur padaku. Katakan saja padaku teknik rahasianya dan aku akan melepaskanmu. Bermimpilah. Kalau begitu aku minta maaf. Mari kita putuskan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Mari kita selesaikan ini sampai mati. Ye Fan berbicara. Putaran serangan lainnya dimulai. Dia mengejar Dewi Primordial dan dengan ganas menyerangnya sampai pakaian perangnya roboh dan tubuh indahnya berantakan. Dia sangat membencinya sampai akar giginya terasa gatal. Tangkap Dewi Emas hidup-hidup, di kejauhan, anjing hitam besar dan yang lainnya berteriak keras. Tangkap Dewi Primordial dan bawa dia kembali menjadi istri penguasa benteng. Longma juga mendesis panjang, mencoba mengalihkan perhatian mental mereka. 1095. Fisik suci umat manusia mengejar Dewi Klan Emas. Segala macam teknik hebat digunakan pada saat yang sama, mengalahkan Dewi kuno di depannya ke dalam keadaan yang menyedihkan. Rambutnya yang berkilau berserakan, dan tubuh giok ilahinya hampir terlihat seluruhnya. Ye Fan mengejarnya sepanjang jalan. Sekarang setelah pertempuran mencapai kondisi ini, dia secara alami harus mengkonsolidasikan keuntungannya. Dia punya rencana untuk menangkap Putri Emas, jadi dia harus mendapatkan teknik harta karun Dewa Emas. Sejak Dewi Klan Emas lahir, dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Hari ini, dia sebenarnya dikejar oleh seseorang. Keringat harum mengucur di sekujur tubuhnya, dan dia hampir telanjang. Dia mengatupkan giginya sampai hancur. Siu, teknik pembunuhan 3600 telah tiba. Teknik ilahi ini licik dan aneh. Riak emas berubah menjadi riak. Kelihatannya lemah, namun kenyataannya, hal itu tidak dapat dihentikan dan menyebar kemana-mana. Beberapa pakaian Dewa Emas di tubuhnya terkoyak, dan sebagian besar tubuhnya yang putih bersih terlihat. Saat ini, dia benar-benar menjadi gila, hajingan di belakangnya pasti melakukan ini dengan sengaja untuk menyiksa kondisi mentalnya. Di masa lalu, dia seperti bulan terang yang menerangi zaman kuno. Siapa yang bisa mengaguminya? Dia sangat anggun dan berdiri sendirian di awan, namun sekarang, dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Dewi Emas menjadi galak dan berbalik untuk bertarung lagi, namun pada akhirnya, dia tetap bukan tandingannya. Tubuh putih berkilaunya penuh dengan luka, dan kekuatan sihirnya hampir habis. Dia hanya bisa mundur dengan kekalahan lagi. Fisik suci umat manusia, cepat atau lambat aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dewi Klan Emas menggigit bibirnya yang cerah dan mengeluarkan platform formasi kuno misterius untuk ke-8 kalinya. Dia ingin melewati kehampaan dan melarikan diri. Apa yang bisa dia lakukan? Ye Fan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Seni rahasia garis tak tertandingi di bawah langit, dan ia mengikutinya seperti bayangan. Tinju emas pecah, angin, guntur, dan kilat saling terkait. Terlepas dari apakah itu platform formasi atau senjatanya, semuanya diubah menjadi bubuk. Putri Emas dikejar sampai tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada pintu ke bumi. Dia hampir gila karena tubuhnya hampir telanjang bulat. Hanya sosok seputih salju yang tertinggal saat dia berlari ke depan. Ye Fan memotong jalannya setiap saat dan memaksanya kembali ke daerah kritis. Dia mencoba untuk menekannya dan memaksanya untuk menyerahkan teknik harta karun ilahi emas.
Di kejauhan, semua orang tercengang, terutama ras kuno. Beberapa dari mereka menggaruk-garuk kepala dan curiga ini hanya mimpi. Mereka tidak percaya ini nyata. Wanita surgawi klan kekaisaran dikalahkan oleh seseorang, hampir berlarian telanjang. Ini terlalu luar biasa. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Sayangnya, orang-orang tidak dapat melihat dengan jelas. Putri surgawi ras emas memiliki teknik menakjubkan yang menghalangi pandangan mereka. Apalagi kecepatannya terlalu cepat, sehingga tidak banyak orang yang bisa mengimbanginya. Meski begitu, banyak orang yang merasa mulut mereka menjadi kering ketika mereka melihat sosok berkulit putih bersih bertarung dalam pertempuran besar dan kemudian melarikan diri dalam kekalahan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Serahkan teknik ilahi dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mengirimmu menemui Great Emperor kuno. Ye Fan berteriak. Putri klan emas sangat marah hingga paru-parunya sakit. Bertarung telanjang seperti sebuah legenda. Dia tidak pernah mengira akan ada hari seperti itu. Hajingan, suatu hari nanti kamu akan jatuh ke tanganku. Wanita surgawi dari ras emas begitu marah sehingga tubuhnya yang halus gemetar. Dia telah menggunakan artefak ilahi, tetapi pihak lain juga memilikinya, jadi dia hampir semakin menderita. Tubuhnya seakan terpancar sinar bulan, putih bersih dan berkilau. Dia menggunakan aturan tata tertib ilahi untuk membentuk rok untuk menutupi bagian-bagian penting dirinya. Pakaian Dewa Sutra emas semuanya telah berubah menjadi abu. Namun, dia tahu itu tidak ada gunanya. Bagi orang dengan mata surgawi ini, dia praktis telanjang tanpa rahasia untuk dibicarakan. Ini benar-benar pertarungan yang gila. Dia sangat berharap dengan pentungan emas di tangannya, dia bisa mengubah hajingan ini menjadi abu dalam satu pukulan. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu penuh kebencian yang memaksanya bertarung telanjang. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Jangan menggodaku, aku tidak akan tertipu. Jika kamu ingin hidup, itu sangat sederhana. Berikan aku perbendaharaan Dewa Emas, atau kamu akan dikuburkan di sini. Ekspresi Ye Fan serius. Akting. Putri Emas sangat ingin menginjak wajahnya dengan kakinya yang seperti batu giok dan mengutuknya ratusan kali. Dia ingin menginjaknya 10.000 kali dan mengubahnya menjadi kepala babi. Itu karena sudut mulut Ye Fan sedikit terangkat, memperlihatkan suasana hatinya. Menurutnya, hajingan ini melakukan ini dengan sengaja. Ah, cepat atau lambat aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Putri Emas sangat marah hingga tubuhnya yang seperti batu giok seperti gading mengejang. Boom! Namun, serangan Ye Fan benar-benar terlalu ganas. Gerakan pembunuhannya tidak ada habisnya, bahkan mengejutkan para dewa. Angin kencang menyapu, menyebabkan merinding muncul di sekujur tubuhnya yang seperti batu giok. Pori-porinya menggigil. Meski serangannya kejam, senyumannya tetap cemerlang dan tidak berubah. Di mata sang Putri Emas, senyuman murahan seperti ini adalah yang paling penuh kebencian. Semua orang tercengang. Beberapa ras kuno pergi membantu, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Fan tanpa ada gunanya sama sekali. Sementara itu, lebih banyak lagi orang yang memilih menonton dari pinggir lapangan. Ini, banyak orang yang terdiam. Fisik suci umat manusia terlalu tidak masuk akal. Dia sebenarnya mengejar ratu kuno untuk melarikan diri. Ini benar-benar kurang kebajikan. Bagaimana putri suci klan emas bisa menelan kemarahan ini? Ini adalah kebencian seumur hidup. Saat ini, dia tidak ingin membunuh Ye Fan lagi. Sebaliknya, dia ingin menangkap hajingan ini dan menyiksanya seumur hidupnya. Membunuhmu tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hatiku. Putri suci klan emas sangat marah hingga rambut pirangnya berdiri tegak. Mata indahnya terbuka lebar saat niat membunuh mengalir ke 9 langit. Itu memenuhi tanah terlantar yang luas, menyebabkan banyak orang gemetar tak terkendali. Kalau begitu akulah yang akan membunuhmu. Ye Fan mengaktifkan teknik seinformasi pertempuran secara ekstrim. Sekelompok gerakan pembunuhan yang menggemparkan dilancarkan secara berurutan. Pertama, tungku alam semesta abadi terbang dari ujung jarinya. Api berkobar hingga puluhan ribu zang, menyebabkan Putri Emas terlempar. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan Void Mirror. Itu bersinar dengan cahaya abadi, menyebabkan Putri Suci Kekaisaran memuntahkan banyak darah. Selanjutnya tangannya digerakkan dan diganti lagi. Pedang Tai Sovereign yang sangat tajam ditembakkan. Itu adalah pedang abadi berbentuk naga yang menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu hampir membelah Putri Emas menjadi 2. Putri Suci Kekaisaran jatuh ke dalam situasi berbahaya antara hidup dan mati. Dia secara pasif bertempur. Seluruh tubuhnya tenang dan cahaya putihnya menyilaukan. Dia sangat marah sampai dia hampir pingsan. Ini adalah pertarungan yang berdarah-darah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyesal telah membantu Li Wentian. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia pasti tidak akan memprovokasi hajingan di depannya ini. Ye Fan bertarung dengan mudah. Senjata para kaisar kuno diwujudkan satu demi satu. Kekuatan mereka tak tertandingi saat mereka menekannya.
Putri Emas menjadi bingung. Dia mendapat firasat bahwa situasinya jauh dari baik. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditangkap hidup-hidup. Saat itu, dia setengah mati. Ye Fan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pertempuran hari ini juga merupakan bentuk pencegahan. Itu menunjukkan tekadnya kepada semua orang. Bahkan Putri Suci Kekaisaran Kuno harus melarikan diri dalam keadaan telanjang. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Putri Emas memimpin kerumunan untuk menemukannya dan membantu Li Wentian. Pada saat ini, pertempuran ini adalah serangan balik dan hukuman Ye Fan. Dia menyerangnya sampai dia kehilangan semua pakaian perangnya dan hampir telanjang. Boom! Akhirnya, perbendaharaan Dewa Emas muncul sekali lagi. Segala jenis senjata emas muncul. Cahaya beraneka warna yang menguntungkan bersinar cemerlang. Ini adalah dunia yang brilian. Putri Suci Kekaisaran berdiri di depan perbendaharaan ilahi dan menghadapi Ye Fan. Dia berkomunikasi dengan kesadarannya. Dia terpaksa berkompromi. Kalah adalah masalah kecil, tetapi jika dia benar-benar harus telanjang di depan begitu banyak kultivator di akhir pertempuran, dia lebih baik mati. Dia adalah putri seorang kaisar kuno dan dikenal sebagai dewi kebanggaan generasi ini. Namanya mengguncang dunia kuno, jadi dia tidak bisa kehilangan mukanya. Pada saat ini, tubuh rampingnya yang seperti batu giok berkedip-kedip dengan cahaya. Dia mengertakkan gigi dan bernegosiasi. Dia sangat menawan, tapi wajahnya tertutup es. Ye Fan menghitung waktu dan memperkirakan bahwa bala bantuan akan segera tiba. Karena Putri Suci Kekaisaran bukanlah tandingannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kemungkinan besar seseorang pergi meminta bantuan Raja Leluhur. Mustahil baginya untuk melenyapkan Putri Suci Kekaisaran Kuno dalam waktu singkat. Jika Putra Kaisar Kuno mengabaikan segalanya dan bertarung sekuat tenaga, dia akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Dia membunuh Putri Suci Kekaisaran Kuno ini sampai dia telanjang bulat. Mungkin ini cara tercepat untuk memaksanya tunduk. Sekarang, dia telah mencapai efek yang diinginkan. Putri Suci Klan Emas mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Ye Fan tidak berani menunda. Dia meminta seni rahasia perbendaharaan Dewa Emas dan menirunya. Dia menciptakan perbendaharaan ilahi serupa dan membuka dunia emas senjata Dao Agung. Lonceng emas kuno, pedang Dao, menara suci, pedang surgawi. Kemegahan ilahi berkedip-kedip saat mereka naik dan turun dalam tampilan yang mempesona. Sebenarnya, Ye Fan masih ingin bernegosiasi untuk mendapatkan senjata suci. Namun, Putri Emas sangat marah dan ingin menghancurkan tanpa pandang bulu. Dia hanya memberinya senjata kuno tingkat setengah sen. Putri, sejujurnya, rasa hormatku padamu seperti gelombang air sungai besar. Mengapa kita tidak membentuk aliansi? Ye Fan bertanya. Tentu, aku sangat bersedia. Putri Emas menggertakkan giginya. Mata emasnya yang indah berkilauan dengan kemegahan ilahi. Tinju halusnya sedikit bergetar saat dia menahan keinginan untuk bergegas. Kamu dan aku benar-benar cocok pada pandangan pertama. Kita pasti akan bekerja sama di masa depan. Aku terlalu terburu-buru kali ini, jadi aku akan mentraktirmu teh pemahaman Dao lain kali. Ye Fan bersiap untuk mundur. Itu karena Kaisar Hitam mengirimkan suaranya dari jauh, mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Raja kuno tingkat Sein kemungkinan besar akan tiba. Oh benar, sang putri sangat setia kepadaku. Aku memiliki jubah giok dewa di sini sebagai tanda rasa hormatku. Ye Fan meletakkan jubah berharganya di kehampaan dan dengan tegas mundur. Putri Emas menatap sosoknya yang menghilang. Dia sangat marah hingga hampir menghancurkan langit dan bumi. Dia menghancurkan jubah giok ilahi yang tidak berharga ini menjadi debu dengan satu telapak tangan. Human Sein Pisik, aku bersumpah tidak akan membunuhmu. Tapi sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku. Ah! Tidak lama setelah kelompok Ye Fan menghilang, gerbang kekosongan terbuka lebar. Seorang raja kuno tingkat suci muncul, dan kekuatan ilahinya menelan ratusan ribu gunung. Matanya yang dingin bagaikan kilat saat dia mengamati sekeliling. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Putri Emas langsung melewati kehampaan dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tanah suci apa? Kuburan apa? Dia telah membuang segalanya. Mata leluhur kuno itu berkedip-kedip saat dia menatap kuburan. Sepertinya dia hendak mengambil tindakan, tapi jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia segera membuka kekosongan dan meninggalkan tempat ini. Apa katamu? Apakah itu benar-benar fisik suci manusia? Dia bertarung dengan putri suci keluarga kerajaan kuno dan memaksanya melarikan diri karena kalah. Itu benar-benar dia. Dia telah muncul kembali di dunia ini. Putri suci klan emas mungkin ingin memakannya hidup-hidup, haha. Setelah pertempuran ini menyebar, semua orang tercengang. Itu berubah menjadi gelombang besar yang menyebar ke seluruh belahan dunia. Ye Fan menjadi fokus diskusi semua orang. Bang! Suara keras terdengar. Tanah tua Yao Guang runtuh beberapa hari kemudian, dan jurang yang sangat besar muncul. Untaian energi abadi merembes keluar,
dan cahaya warna-warni memenuhi langit. Namun, semua orang yang datang ke sini ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat. Seolah-olah mereka sedang menghadapi seorang kaisar kuno. Bahkan mereka yang sekuat Dao Executioner gemetar dan mau tidak mau ingin bersujud. Ye Fan berdiri di kejauhan dan tidak mendekat. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Itu ada hubungannya dengan dia. Aku ingin tahu berapa banyak orang suci yang datang. Tempat ini sepertinya akan meruntuhkan langit. Ini pasti aura seorang kaisar kuno, kata Kaisar Hitam dengan tegas.